Oke sahabat Karisma, kita kembali lagi. Kali ini kita masih ditemani oleh Bapak Yoyo selaku marketing PT BPKA dan juga Pak Heri selaku direktur dari PT BPKA. Selanjutnya bagaimana aplikasi dari masing-masing produk ini Pak? Jadi supaya petani kita bisa betul-betul bisa merasakan manfaat dari produk ini Pak. Saya kira ini produk yang sangat hebat sekali. Nah, pemakaiannya supaya petani paham bisa dijelaskan satu persatu ini seperti apa? Sebetulnya aplikasinya sangat gampang, Pak Ibnu. Jadi petani dengan kebiasaan yang sudah mereka lakukan itu bisa untuk dilakukan pada produk ini. Nah, dalam hal ini memang untuk pemberian dosis pupuk bisa kita sajikan di video ini. Kenalkan, saya Wildan dari petani Nah, ini berkemuning Tani Cabai Rawit. Saya akan mengaplikasikan menggunakan asam amino produk Evergreen dari asam Evergreen amino. agar tanaman saya lebih maksimal dan tambah good. Ya, dosis yang diberikan ini adalah 50 mili per tangki. Jadi setara dengan 3 mili per liter. Cuman ini aplikasinya sendiri ya Pak ya? Khusus Ya, asam ini- amino aja ya, Evergreen asam Ya, amino ini aja. dia mengaplikasikan secara tunggal. Jadi supaya hasilnya biar kelihatan, wah ini memang benar-benar dari Evergreen asam amino nih gitu. Aplikasinya sendiri bisa pagi atau siang atau malam yang Ya, efektif, kalau Pak? efektif Evergreen pemberiannya mantap. ini adalah pagi, Pak Ibnu. Jadi pagi kalau bisa itu sebelum matahari terbit ya. Kalau aplikasinya ini Petani dari Sumberkemuning, eh, saya akan apa mengaplikasikan Evergreen pada saat stomata itu asam membuka amino itu buat sangat lebih tanaman baik. tembakau agar Jadi kisaran antara jam 8 ya. Ya, jam 8 jam 9 ya. Nah, jam 8 dan 9. dengan dosis Nah, ini juga 50 mili bisa dilihat bahwa untuk tanaman tembakau efek daripada pemberian ini di tanaman tembakau itu akan kelihatan bahwa daunnya itu akan lebih lebar dan pertumbuhan tunasnya dia akan lebih tidak terganggu. Jadi secara umum aplikasinya dosis ini di semua tanaman itu 30 sampai 50 Pak, 50 ya. mili per Baik, tangki ya. ya, per tangki. Nah, kalau tangkinya 16. Hari ini saya akan Kalau tangkinya menggunakan pakai sancin beda Evergreen lagi. asam humat Kalau dan sancin kan Evergreen asam 200 amino liter ya. dengan sistem dikocor Jadi kalau asam humat dengan dosis 50 ini bisa diaplikasikan kocor Pak ya. Itu Kocor bisa. Asam aminonya itu juga bisa dikocor Pak ya. Bisa. Jadi semuanya fleksibel karena formulasi ini sangat soluble. Jadi bisa dikocor, bisa disemprot. Nah, saat mana mau dikocor, saat mana mau disemprot, ya kami bisa mengarahkan bahwa untuk aplikasi itu kalau kocor seminggu sekali. Ya, selama masa pertumbuhan. Lalu kalau dia semprot, kita sesuaikan dengan masa penyemprotan dengan pestisida. Maunya dia pestisida 2 hari sekali, ya ikut. Iya, iya, iya. Karena ini memang Kalau mau single, ya. bahannya organik ya. Organik, Jadi betul. banyak juga tidak apa-apa, Sedikit pun nggak apa-apa. sedikit juga tidak apa-apa gitu kan. Cuman idealnya dosisnya tadi itu ya. 30 Jadi sampai 50. tidak ada efek sebanyak apapun dikasihkan, tidak ada efek ke tanaman gitu Pak ya. Ya, ya, ya. Dan saya rasa kalau kondisi tanahnya itu sangat asam ya, dengan cara kocoran itu, dengan ini, Efektif sekali ya. wah sangat bagus nanti. Jadi hara yang akan diberikan itu akan lebih kelihatan dari pertumbuhan tanaman. Ya, baik. Apakah sudah ada pengalaman Pak atau respon dari petani yang sudah menggunakan produk-produk ini terkait dengan pertumbuhan tanaman,
terus ketahanan stres ataupun hasil panen. Ya. Ada ini ya. Jadi ada begini. semacam testimoni begitu. Bisa dilihat di nah ini ada tanaman cabai. Ini cabai kecil. Jadi masih di awal pertumbuhan ya. Iya, jadi yang di bawah ini kontrol bahwa ini adalah tanaman yang benar-benar tanpa menggunakan apa-apa. Nah, yang lalu di atas itu dia tumbuh, sebenarnya tumbuhnya sudah bagus ya, dengan aplikasi itu. Sebelum diaplikasi dia memang bagus pertumbuhannya, tapi setelah dia beri aplikasi, disemprotkan dengan menggunakan produk Evergreen ini, kelihatannya dia semakin bagus, semakin baik dari sisi pertumbuhan Jadi tunasnya, daunnya juga dan lebar ya. daunnya juga lebar begitu. Jadi sangat signifikan karena ini masih tanaman kecil, jadi kita nggak lihat yang tanaman besar. Mungkin tanaman besarnya nunggu waktu Pak Ibu, Iya. karena belum bisa dilihat. Ya, jadi kalau di atas itu pakai Evergreen asam amino, Ya. di bawahnya bisa menggunakan asam Humat, dan ditambah B1, dengan ya. B1. Jadi untuk merangsang dari perakaran tanaman itu sendiri Pak ya. Ya, ya. Sehingga ini berarti paket lengkap ini Pak ya. Paket lengkap. Paket lengkap ya. Nah, ini contohnya juga kita untuk ke Oh, ini cabai. tanaman sudah besar Pak ya. Tanaman udah besar. Nah, tanaman besarnya itu yang sebelum diaplikasi sama sekali itu kelihatan menguning. Daunnya kan agak menguning ya. Jadi kelihatan Iya, bahwa ini pertumbuhannya agak macet Pak ya yang bawah ini ya. ya, jadi dia kekurangan unsur hara kelihatannya, ya kan? Dari menguning itu nekrosis. Setelah kita aplikasi dengan dosis 30 sampai 50 tadi, hasil yang di atas itu sudah menunjukkan bahwa daunnya mulai Lebih hijau, lebih seger Pak ya. Ya, lalu tunasnya juga lebih banyak. lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanaman padi Nama saya Haji Irfan akan Ismail lebih bagus dari sebetulnya, Sumberjo, karena di sini untuk asam amino Kabupaten Jember. sama asam humat kalau itu diaplikasikan bersamaan, dia akan bisa membuat peranakan itu juga semakin banyak. Lalu kalau tanaman ini dimulai dari awal diberikan bersamaan dengan Sekarang insyaallah umurnya Biochem B1, 70 harian. proses Kita lagi panen. apa yang stagnan ya setelah pindah tanam Alhamdulillah itu dia cepat. banyak seperti ini. Padinya Jadi dia tidak mengalami menunggu, biasanya kan antara 10 hari ya baru tanaman ini normal. Setelah dari uritan dipindah, seperti ini. nah 10 hari itu akan mengalami satu pertumbuhan yang normal. Nah, ini lebih cepat waktunya kalau memang aplikasinya diberikan dengan Biochem Seperti ini. B1. Alhamdulillah. Kalau asam amino ini Pak Yoyo, petani kan juga ada yang kadang-kadang di padi masih awal itu bahasanya ada asam-aseman gitu. Ya, Nah, itu juga apakah bisa ya? sangat bisa sekali. Jadi kalau tanaman padi ini memang lebih mutlak ya, karena dia dalam hal Untuk ini lahannya sampean kondisi berapa tanah ini hektar kan Pak? air. Ya. Nah, tadi yang kita sampaikan mulai dari awal, pemberian pupuk yang kimia berlebihan itu membuat tanah ini menjadi asam. Nah, dengan kondisi asam ini akan menghambat pertumbuhan asam. Lalu kita berikan aplikasi dengan menggunakan asam amino dan asam humat, lalu tambah dengan B1 di dalam tanah, itu dia akan menstabilkan Dan malam akar itu, supaya dia lebih optimal untuk menyerap. Ya, kalau bisa ini dari hara yang ada. MT2 ini Juga saya anakan, sarankan terus Cuma pengusian, kalau tidak gitu. bisa dari Kalau B1 di belakang nanti akan seperti itu. kayaknya baik. Jadi kalau bisa semua petani ini bisa memakai B1 itu. Ada tip atau pesan bagi para petani agar mulai memperhatikan kesehatan tanaman sejak dini atau peremajaan tanah sebagai fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas tanaman budidaya. Silakan Pak Heri. Untuk para petani ya, itu sekarang sudah waktunya untuk menjadi petani yang pinter. Jadi pinter menyiasati lahan, pinter menyiasati pupuk dan obat-obatan pestisida. Jadi enggak semuanya harus rata mulai awal sampai akhir. Jadi
seperlunya aja yang bermanfaat bagi produktivitas pertanian supaya lebih maksimal. Baik, di mana petani bisa mendapatkan produk-produk ini, Pak Yoyo? Ya, tentunya kita udah punya tempat yang sangat istimewa dan sangat lengkap, yaitu di Karisma Indo Agro Universal. Iya. Belum kita akhiri perbincangan ini, mohon kepada Bapak Yoyo bisa memberikan motivasi supaya bisa menginspirasi seluruh generasi petani muda dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, Pak Ibnu. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kepada seluruh petani Indonesia, saya berharap bahwa Anda semuanya tetap semangat, jangan tinggalkan pekerjaan yang berkaitan dengan bertani, karena itu adalah lahan kami, lahan kita. Kita adalah negara yang agraris, yang penuh dengan bentuk macam tanaman yang bisa kita kembangkan. Janganlah kita merasa minder untuk menjadi seorang petani. Di negara maju, petani adalah tulang punggung bagi kehidupan secara pribadi maupun secara luas dalam bernegara, penopang kebutuhan pangan secara nasional, sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian kita, bahwa kita akan bersuasembada pangan. Tentunya dalam hal ini teman-teman semuanya bisa mendukung pola ini, dan kita sudah didorong untuk bisa mengembangkan sistem pertanian kita dengan baik. Harapan kami memang dalam hal ini peran pemerintah juga harus mendukung secara penuh dalam hal budidaya tanaman pertanian. Jadi kalau bisa tidak hanya di tanaman pangan, tetapi tanaman horti yang memang cukup beragam di negara kita bisa ditanam. Ini bisa juga menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam sistem pertanian kita. Terima kasih. Baik, usai sudah podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Yoyo, Bapak Heri yang sudah berkenan mampir ke podcast Karisma. Semoga program kami ini selalu bisa memberikan inspirasi banyak orang, terutama bagi seluruh generasi muda di seluruh Indonesia. Bahwa bidang pertanian justru memiliki banyak potensi yang besar untuk selalu bisa dikembangkan, dan kami juga sangat terbuka bagi para supplier, para ahli, petani maupun pembisnis muda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam podcast ini untuk bisa berbagi informasi dan juga sharing mengenai berbagai hal seputar pertanian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, save, dan juga aktifkan notifikasi lonceng untuk terus update informasi menarik lainnya bersama kami di podcast Karisma. Karisma, Rumah kita.